Ya, bagian dari Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka MBKM tadi. Ya, jadi dengarkan dengan baik penuturan dari Ibu Elis nanti, penjelasan dari Ibu Elis. Sangat diharapkan kalian ikuti alur pendaftarannya. Nanti Kak Sarheli yang sudah pengalaman mengikuti MSIB ini di BRI ya, Kak Sarheli ya, itu eh, beliau mendapat pengalaman yang luar biasa dari program ini. Sayang kalau kalian tidak memanfaatkan benar-benar program ini. Ya, silakan setelah dijelaskan oleh Bu Elis, dijelaskan oleh Kak Sarheli, kalian mendaftar. Saya sangat mengharapkan banyak pendaftar. Ya, ini sebuah kesempatan baik sekali bagi kalian untuk mengenal dunia industri, dunia kerja. Ya, selamat mendengarkan dari penjelasan dari Bu Elis dan selamat malam. Terima kasih, Jessica. Baik. Terima kasih Bapak Geri atas sambutannya. Beralih kita ke acara yang ketiga, yaitu penyampaian materi dari Ibu Elis Natalia Manurung, yaitu tentang penyampaian mengenai MSIB. Nah, tadi mungkin sedikit sudah dijelaskan dari Pak Geri dan Pak Enggar bahwasannya MSIB ini adalah kegiatan yang positif dan bermanfaat. Maka dari itu, mari tanpa lama-lama lagi kita simak baik-baik hal apa saja yang diperlukan dan tata caranya bagaimana saat pendaftaran SIB. Kepada Ibu Elis, dipersilakan. Saya izin share screen ya. Udah kelihatan teman-teman mahasiswa? Sudah, Miss. Oke. Oke, selamat malam. Terima kasih untuk Ketua Hima yang sudah mengadakan sosialisasi yang sudah atau yang sangat bermanfaat ini gitu ya. Jadi sebenarnya tadi sudah dibuka oleh Pak Enggar dan Pak Giri. Ini adalah PPT yang mungkin sudah teman-teman dapatkan waktu kita sosialisasi di universitas ya. Tapi nggak apa-apa, Bu Elis akan coba ulang lagi untuk mungkin ini untuk mengingatkan kembali atau memperdalam lagi gitu ya. Nah, oke. Nah, jadi teman-teman mahasiswa yang kita bahas di sini itu adalah magang dan studi independen bersertifikat. Nah, jadi sebenarnya tantangan dari program MSIB ini ya telah dijalankan selama 6 semester, dan program magang dan studi independen bersertifikat ini juga merupakan wujud nyata untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, utamanya dalam hal keterserapan di dunia kerja gitu ya. Jadi udah disampaikan Pak Geri juga tadi bahwasanya ini sangat bermanfaat untuk kita mahasiswa, apalagi di FMIPA atau matematika gitu ya. Nah, di sini ada 34 provinsi asal mahasiswa sudah mengikuti program ini. Dan bahkan 478.743 mahasiswa sudah mendaftar juga program ini. Nah, dampak program bagi mahasiswa MSIB ya, hasil survei ya, dan kajian dampak program itu bagi mahasiswa itu yang pertama itu mahasiswa alumni MSIB itu memiliki kapasitas berpikir di atas rata-rata. Wow, di atas rata-rata ya. Mulai dari skill pemecahan masalah, berpikir kritis dan kreatif. Ya. Mahasiswa alumni MSIB juga memiliki kompetensi kepemimpinan. Ya, yang pertama tadi itu ada kapasitas berpikir dalam memecahkan masalah, terus yang kedua itu ada kompetensi kepemimpinan. Oke. Nah, MSIB bagi mahasiswa menghasilkan sumber daya manusia siap kerja dan berkualitas. Ya, mendapatkan pengalaman kerja di industri, menyelesaikan proyek nyata yang diberikan oleh industri, peluang mendapatkan golden ticket. Nah, ini menurut saya menarik ya, peluang mendapatkan golden ticket, direktur langsung menjadi karyawan di mitra terkait. Mendapatkan bimbingan dari mentor profesional dan berpengalaman.
mendapatkan nilai dan pengakuan SKS selama mengikuti program. Mungkin nanti teman-teman mahasiswa Sarheli akan menyampaikan testimoni ya, apa sih yang sudah didapatkan ketika mengikuti kegiatan MSIB ini. Kemudian proyek nyata mahasiswa. Nih, apa nih proyek nyata ketika kita mengikuti kegiatan MSIB? Ya, membuat chatbot untuk membantu proses kerja. Ya. Nah, ini teman-teman bisa baca membuat SOP, redesign, menyusun dan menerapkan metode meningkatkan target kualitas produksi, membangun desain. Nah, ya memperkenalkan konsep berdasarkan riset terbaru di kelompok tani dan lain sebagainya. Menurut saya ini poin 1, 2, 3, 4, 5 ini sangat cocok untuk kita. Ya, sangat cocok untuk di matematika, terlebih di proyek matematika ya, karena kan kita ada data science ya. Kemudian manfaat MSIB bagi alumni ya. Waktu tunggu alumni MSIB mendapatkan pekerjaan setelah lulus kuliah adalah 1,5 bulan. Wow. Ya, lebih cepat dari rata-rata nasional yang 4 bulan. Kemudian gaji pertama setelah lulus adalah 1,7 kali UMP, lebih besar dari rata-rata nasional yakni 0,72 dan UMP dan seterusnya. Dah, ya, jejaring melalui MSIB alumni space di seluruh Indonesia. Nih, menarik ya. Oke. Manfaat MSIB bagi perguruan tinggi dan mitra Dudi. Perguruan tinggi atau prodi dapat mewujudkan link atau match dan potensi kerjasama langsung dengan mitra. Kemudian program MSIB berdampak pada ketercapaian IKU PT secara spesifik, IKU 1, IKU 2, dan IKU 6. Ya, program MSIB juga dapat memberikan kebermanfaatan. Nah, sebenarnya banyak ya. Menurut saya nggak hanya yang 4 ini, tapi mungkin masih banyak lagi yang lain. Nah, ini ada kurang lebih 1.200 mitra yang terdaftar, bayangkan 1.200 mitra yang terdaftar, wow. Ya, oke, di sini dulu Sarheli di BRI, di mana di BRI ya kalau nggak salah ya. Iya, Miss. Di BRI, ya, oke, karena di BRI juga ada data science ya, di bank atau di ini banyak ini ya, sekitar 1.200 mitra yang terdaftar. Oke. Nah, kuota magang dan studi independen. Nah, jika kita lihat nih ya, magang yang berwarna biru, studi independen ini yang berwarna kuning. Ya, semakin semester berikutnya ini kan sudah berjalan, ini yang ke-7 ya. Magang itu menunjukkan nilai tingkat yang tinggi ya, dari semester-semester sampai yang ke-7 ini ya. Magang itu mendapatkan peringkat yang paling banyak yang didaftar dibandingkan dengan studi independen. Karena menurut saya memang magang ini bagus ya, menarik untuk diikuti. Teknik mengikuti program MSIB. Nah, kita sekarang masuk ke tekniknya. Ya, talenta unggul untuk mitra industri atau magang yang bersertifikat. Pembelajaran berbasis proyek. Nah, di sini ada pembelajaran berbasis sustainable initiative. Ya, ini sustainable itu berarti berkelanjutan gitu ya. Berarti ada pembelajaran yang berkelanjutan nih di sini. Ya. Kemudian mahasiswa bekerja dalam kelompok dan berinteraksi dengan tim dalam perusahaan. Ya, sudah pasti. Nanti itu sudah pasti ada mahasiswa yang bekerja dalam kelompok. Kemudian mahasiswa diberikan proyek nyata yang berdampak pada kinerja perusahaan. Ya, ini untuk pembelajarannya gitu ya, teman-teman. Kemudian langkah awal menuju karir profesional. Program pembelajaran terstruktur dan berbasis proyek. Sudah pasti nanti akan ada proyek yang dikerjakan atau yang diberikan. Kemudian dipandu oleh seorang mentor yang merupakan staf profesional. Ya, dengan rasio maksimal 1:10. Nah, berarti nanti teman-teman nggak usah takut, berarti ada mentornya gitu ya. Berarti nanti bisa jadi dalam magang ini ada mentor, dia megang 10 mahasiswa gitu ya. Oke. Kemudian imersif dan berdampak. Ya, yang pertama itu ada sertifikat industri di akhir magang yang menjadi bukti proses belajar mahasiswa menuju dunia profesional. Kemudian yang kedua itu meningkatkan kemungkinan perusahaan menemukan talenta yang memenuhi standar perusahaan. Atau mungkin menurut saya ini seperti ini. Misalkan nih Amir jago di data science.
dia mahir dalam Python. Nah, tapi ketika dia masuk ke perusahaan tersebut, jadi dia menemukan talenta dia yang belum dia temukan, gitu mungkin ya. Ini maksudnya di sini meningkatkan kemungkinan perusahaan menemukan talenta yang memenuhi standar perusahaan, gitu. Oke, perkuat talenta digital Indonesia. Nih, studi independen bersertifikat. Di sini ada teknologi, ya. Kemudian ada sosial budaya, tenaga kerja, lingkungan. Nah, mungkin kita di FMIPA atau di matematika ini lebih ke teknologi ya. Gitu. Oke. Nah, di sini ada kurikulum belajarnya itu 5 bulan studi independen itu 1 mentor, mendampingi maksimal 25 mahasiswa, pelaksanaan secara daring, pembelajaran mandiri dan studi kasus real, sertifikat kompetensi dan gelar non akademik dikonversi 10 sampai 20 SKS. Nah, ini di sini nih teman-teman. Ada big data, artificial intelligence, data science, analis, cloud computing, ada nih komputasi ya, engineering dan lain sebagainya. Desainer juga ada, ya. Oke, brand specialist, branding, graphic designer, dan masih banyak lagi. Mungkin teman-teman bisa nanti lihat. Kemudian gelar non akademik yang telah diperoleh, wow, ini banyak ya. Mungkin ini masih banyak lagi yang lain. Gelar non akademik yang telah diperoleh, ya. Dan banyak gelar-gelar non akademik. Ada Adobe sertifikat profesional, ya. Oke, dan lain sebagainya. Oke, ini persyaratan pendaftaran mahasiswa, ya. Oke, PTN atau PTS Kemendikbudristek, ya. Ini D2, D3, D4, S1. Oke, bentar. Ya, minimal semester 1. Oke, bentar ya. Mana nih? Oke, lanjut deh. Oke, lanjut ya. Kemudian sampai mana tadi? Ini ya. Minimum semester saat mendaftar itu vokasi D2 sampai D4, minimal semester 2. Terus S1 itu minimal semester 4 ya. Merupakan mahasiswa aktif saat mengikuti MSIB. Iya dong, harus aktif ya. Memperoleh izin dari orang tua, ketua program studi dan pimpinan perguruan tinggi. Ya, ini nanti mungkin di bagian verifikasinya ya. Mendaftar di situs web kampusmerdeka.kemendikbud.go.id. Kemudian memenuhi kualifikasinya ya. Oke, next. Nah, ini Ibu Elis tadi ada coba buka di webnya. Terus katanya ini adalah sering pertanyaan-pertanyaan yang muncul kendala di mahasiswa gitu ya. Misalnya yang pertama nih, apakah pilihan studi harus sesuai dengan bidang atau jurusan mahasiswa? Ya, jawabannya itu tidak ya. Kegiatan studi independen bersertifikat ini dapat dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan selama memenuhi persyaratan dari program yang ditawarkan ya. Jadi tidak mesti harus sesuai dengan bidangnya. Apakah mahasiswa boleh mendaftar lebih dari 1 lowongan? Jawabannya, mahasiswa dapat mendaftar lebih dari 1 lowongan, namun nanti mahasiswa hanya dapat menerima 1 tawaran dari mitra dan mengikuti 1 program saja. Apakah mahasiswa semester 9 boleh mengikuti program magang? Boleh, selama mendapatkan surat rekomendasi. Nah ini nih yang penting, boleh-boleh aja selama mendapatkan surat rekomendasi dari perguruan tinggi, belum yudisium dan bersedia untuk tidak melakukan yudisium terlebih dahulu selama masa program perjalanan. Yang penting ini adalah surat rekomendasinya ya. Kemudian apakah mahasiswa penerima beasiswa pemerintah atau seperti bidik misi, penerima Kartu Indonesia Pintar boleh mengikuti program MSIB? Jawabannya di sini boleh katanya ya. Nanti yang diterima itu adalah selisihnya. Gitu ya. Apabila mahasiswa diterima khususnya program magang ya,
maka akan mendapatkan selisih dari beasiswa pemerintah. Ya, misalkan contohnya beasiswa yang terima tiap bulan itu 800 dan bantuan biaya hidupnya dari MSIB itu 1.200.000 per bulan, maka bantuan biaya hidupnya itu ya selisihnya yaitu 400.000 gitu. Oke. Nah, ini untuk pendaftarannya ya. Apakah ada ketentuan pada CV yang dibutuhkan untuk Kampus Merdeka? Nah, tidak ada maksudnya tidak ada format baku untuk CV-nya gitu ya. Mahasiswa dapat membuat kreativitas masing-masing. Apakah sertifikat organisasi bisa digantikan dengan sertifikat prestasi dan surat kegiatan aktif organisasi? Tidak ada format baku. Kemarin ada yang nanya ke Miss Eli seperti itu ya. Apakah boleh untuk mengunggah transkrip nilai semester sebelumnya karena semester yang sedang berjalan belum ada nilainya? Ya, mahasiswa boleh mengunggah transkrip nilai dari semester sebelumnya. Ketika transkrip semester berjalan sudah ada, silakan untuk memperbarui dokumen tersebut pada menu lengkapi dokumen di akun mahasiswa. Ada ya. Kemarin itu Sabtu Bu Elis ada buka akunnya satu mahasiswa yang sudah mendaftar. Memang ada di situ dibuat lengkapi dokumen. Ya, apakah jika mahasiswa mengubah dokumen transkrip nilai yang ada di halaman profil, maka dokumen-dokumen yang diterima perusahaan juga otomatis terganti? Nah, jawabannya di sini katanya ketutup. Ya. Untuk menanyakan langsung ke PIC mitra perusahaan oh ya, jadi kita itu menanyakan ke PIC mitra perusahaan untuk dicek kembali katanya. Ya. Oke. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini Miss Elis ambil dari ini ya, dari websitenya ya. Jadi mungkin ada ini pertanyaan-pertanyaan yang umum ya, terus mereka jawab. Kemudian timeline-nya. Nah, jadi seleksi mahasiswa itu ada sosialisasi ke perguruan tinggi 26 sampai 10 Juni. Sebenarnya bentar lagi, tapi memang Ibu Elis sudah lihat tadi ketika lihat buka email prodi itu udah ada sekitar 26 mahasiswa yang harus diverifikasi. Berarti kan sudah lumayan banyak gitu untuk yang sudah mendaftarkan atau submit berkas-berkasnya gitu ya. 26 sampai 26 April sampai 10 Juni itu pendaftaran mahasiswa. Kemudian 26 April sampai 12 Juni itu verifikasi dokumen mahasiswa oleh perguruan tinggi. Ya. Kemudian 13 Juli sampai 12 Juli itu seleksi. Nah, di sini seleksinya nanti. Terus 15 Juli itu laporan hasil seleksi mahasiswa. Nah, pelaksanaan kegiatan nanti 6 Agustus dimulai ya, onboarding. Nah, mungkin nanti teman-teman Sarheli akan coba menjelaskan ya, karena kan Sarheli pengalaman gitu ya. Maksudnya tips-tipsnya apa gitu supaya semester lalu ya, Sar ya. Semester lalu maksudnya berkesempatan gitu mengikuti magang ini gitu ya. Oke, mungkin Jess. Ini teknis pendaftarannya. Nanti mungkin teman-teman bisa disampaikan oleh teman kita Sarheli ya. Oke, ini untuk yang SR surat rekomendasi ya. Nah, mungkin ini hal-hal yang ini dia. Oke, Jess, mungkin cukup sekian dari materi yang bisa Bu Elis sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Oke, baik, Miss. Oke. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih banyak atas penyampaian materi yang telah disampaikan. Mungkin teman-teman bisa nge-highlight sendiri apa aja yang tadi yang perlu di take note untuk pendaftaran SIB. Nah, untuk selanjutnya kita akan beralih ke testimoni dari salah satu mahasiswa matematika atas nama Kak Sarheli. Beliau merupakan sekarang sedang menempuh di jurusan matematika, lebih tepatnya sekarang di semester 8. Beliau merupakan salah satu alumni MSIB batch ke-5
yang Lima, ya. sebelumnya pernah magang di Bank BRI. Nah, seperti apa aja sih, apa aja kegiatan dan pengalaman apa yang Kak Sarheli dapatkan selama menjadi peserta MSIB? Nah, kita simak baik-baik. Oke, terima kasih banyak kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas ya? Jelas. Oke. Mungkin karena di sini eh, ininya magang dan studi independen ya. Kebetulan saya juga mengikuti keduanya ya. Yang pertama Oh, itu keduanya. untuk studi independennya di batch 4 saya mengikutin. Terus untuk yang magangnya juga saya mengikutin. Jadi mungkin Wow, keren. ya, itu juga benar-benar kalau tadi dibilang manfaatnya Mantap. benar-benar duanya saya ngerasain ya. Eh, Mungkin biar lebih ini ya karena tadi untuk yang anak-anak saya mau bagaimana lebih ke teknis cara mendaftarnya terlebih dahulu ya untuk sekarang. Agar karena waktunya mungkin udah mepet biar Enggak biar kok, nggak mepet kok, santai aja. Ya kan, iya, Jess ya? biar Ya. lebih bagus lagi Bu nanti. Nah, ya. Untuk yang belum mengetahui misalkan program Kampus Merdeka ini kita bisa langsung ke halamannya ya. Nah, kalau misalkan ketika udah ke websitenya, eh, ini ada panduannya. Mungkin kalau belum punya akun di sini ada tata cara untuk mendaftarnya. Pertama, kita mengklik ini yang bagian halaman masuk untuk pembuatan akun baru. Setelah itu isi email, kata sandi, setelah daftar. Nah, setelah itu baru kita mengisi data diri yang ada dari forum ini. Nah, setelah semuanya data telah kita isi, kita tinggal ini aja, tinggal tunggu emailnya nih, apakah misalkan diverifikasi atau enggak. Kalau misalkan nggak diverifikasi, ya udah kita cek lagi, mungkin ada kesalahan bagian apanya. Nah, untuk cara pendaftaran dari websitenya mungkin seperti itu. Terus ketika udah selesai mendaftar, akunnya kan belum mendaftar ke programnya. Nah, ketika misalkan dan juga belum bisa melihat program program apa nih, ketika kalian mau daftar belum bisa ketika akun kalian belum diverifikasi. Nah, ketika misalkan akun kita udah diverifikasi, udah berhasil, nah baru kita bisa masuk ke halaman resminya ini. Nah, setelah ini yang paling akan diminta itu pertama untuk melengkapi dokumen. Nah, untuk melengkapi dokumen ada di sini yang harus kalian yang dilengkapi CV, terus transkrip nilai, KTP. Nah, ini sertifikat pengalaman organisasi dan dokumen tambahan. Setelah selesai ini diisi, baru kita bisa ke programnya. Nah, di sini ada program misalkan untuk yang studi independen. Ya, untuk studi independen itu kita ibaratnya kayak kursus yang langsung disediakan materi, nanti kita belajar bareng sama mentornya. Cuman ini biasanya kegiatannya online. Nah, kalau yang magang, ini kegiatannya offline. Nah, cuman untuk magang biasanya yang daftar banyak, tapi biasanya kuotanya sedikit. Nah, perlunya di dokumen ini perlu banget kita eh, sangat dimaksimalkan lah. Ketika misalkan membuat CV, benar-benar dimaksimalkan. Kita mau misalkan mau ambil data science. Oh, apa misalkan CV-nya tuh harus sesuai dengan arah ke sana ya. Oh, misalkan dia pernah jurusannya apa. Oh, jurusannya matematika kan sesuai ini. Hmm. Untuk mengenai dari pembuatannya sampai pendaftarannya kurang lebih seperti itu. Nah, ketika misalkan udah daftar nih saya udah daftar di MSIB, udah daftar di magang. Nah, itu biasanya ada tahapan lebih lanjutnya ya. Kita tinggal tunggu. Nah,
kita udah kirim berkas-berkas kita sama kayak mendaftar ini. Nah, kalau misalkan ini waktu dulu ya ketika saya masukin ke yang Bank BRI, kita nunggu yang tahapan seleksi pemberkasan dulu. Ketika di pemberkasan ini, oh kita udah lolos, alhamdulillah masuk ke email, baru nih ke tahap ini nih juga ke tahap tes, karena ada tesnya. Nah, biasanya tesnya sesuai mitra, sesuai juga bidang. Kalau misalkan kita ambil data science, otomatis soal dan nanti ketika interviewnya di dites seputar itu. Nah, makanya eh, perlu disesuaikan dengan keahlian kita, jurusan kita. Kalau misalkan biasanya di dalam tahapan tes ini itu sesuai mitra juga, dia selalu menyediakan eh, dengan linknya sendiri, dengan websitenya sendiri. Kadang nggak bisa kita nyontek juga. Ada beberapa halaman tuh yang benar dikunci, nggak bisa kita buka ke halaman lain. Misalkan sekarang waktu dulu nih saya ketika misalkan yang di tesnya ya, yang paling ininya misalkan seputar perbankan ada 4 lah, misalkan bahasa Inggrisnya, terus matematikanya, Indonesia, sama yang terakhir yang paling banyak itu seputar perbankan. Walaupun misalkan jawabannya tinggal pilih A, B, C, tapi itu kita nggak bisa ngelihat ke yang lain. Terus eh, ini juga kan sambil direkam. Jadi kita ketahuan ketika kita buka yang lain nggak bisa, terus ketika kita ngerjakan sambil direkam. Makanya benar-benar pure apa yang kita misalkan kita benernya segitu, oh mungkin itu akan masuk. Nah, ketika misalkan udah berhasil sesuai misalkan skor yang telah ditentukan, masuk ke tahap interview. Ini belum juga dikatakan lolos kalau misalkan untuk yang magang. Nah, di interview sama sama mentornya atau misalkan manajernya. Nah, di interview juga kadang masih dites juga. Coba misalkan kamu jelaskan tentang ini. Mas, misalkan kan mau bagian ini, coba sedikit jelaskan. Terus ada problem seperti itulah. Setelah itu baru misalkan kalau di tahap interview juga lolos. Nah, alhamdulillah berarti benar-benar kita lolos dari tahapan mulai pemberkasan, terus tahapan tes yang ini untuk ini, dan di tahap interview. Ini ada sedikit ini itu untuk yang dari Bank BRI, dari setiap batch ke batch ya. Saya waktu lalu itu masuk ke batch 5 ya. Di sini tuh total yang mendaftar bagian di Bank BRI itu ada 23.000 ya untuk pemberkasan, yang lolos pemberkasan. Nah, setelah dinyatakan lolos pemberkasan 23.634, nah masuk lagi ke yang tahap tes itu. Nah, di tahap tes yang lolos ada 2.933. Nah, setelah tahap interview yang lolos ada 516. Nah, setelah di tahap selesai interview yang dinyatakan benar-benar lolos itu cuma ada 146. Nah, 146 ini pun dari seluruh kampus Indonesia dan dari seluruh wilayah, karena mitranya juga kan banyak. Ada misalkan dari cabang Ambon, dari cabang lain. Nah, ini juga kadang kita udah harus siap juga. Bisa saja nanti kita ditempatkan di cabang Padang, misalkan di cabang apa. Kebetulan waktu itu saya kebagiannya di yang ini. Pertama di divisi ini Bestbox, yang proyeknya lumayan paling berat juga kalau menurut saya karena full bank solution-nya. Eh, tapi ya karena bareng-bareng dan pengen lebih mendapatkan yang saya pengen, alhamdulillah mulai dari masih sedikit gak paham, akhirnya dibimbing sama mentor dan sama teman-teman bisa ngikutin. Untuk mengenai ini sangat saya sebagai misalkan yang telah mengikuti program MSIB ini dari mulai SI terus ke magangnya,
ini kalau misalkan tadi dibilangnya sangat bermanfaat, benar. Tapi kalau saya sudah alhamdulillah eh, udah ngerasakan manfaatnya. Nah, untuk teman-teman misalkan adik-adik semuanya, ini benar-benar membantu banget kalau untuk kita nanti ke tahapan selanjutnya. Karena kalau misal ini tuh suatu kebutuhan untuk kita, jadi kalau kita misalkan setelah lulus eh, belum punya pengalaman, belum punya keahlian, kalah nanti sama yang lain. Makanya ini tuh bukan misalkan sebagai manfaatnya saja, tapi ini untuk kebutuhan kita juga untuk nanti masuk ke dunia kerja. Karena di dunia kerjanya itu benar-benar di bukan diajarkan lagi, kita langsung masuk ke lingkungan yang profesional. Dari misalkan cara berpakaian pun kita ngikutin semua yang kerja, gak ada misalkan kayak putih hitam ya. Kalau misalkan hari ini harus pakai kemeja, ngikutin alur semua kerja dari jam masuk, terus misalkan dari semua kegiatannya itu kita mengikutin eh, dunia pekerjaan. Benar-benar ngerasakan bagaimana, oh ternyata begini ya dunia kerja tuh. Dan benar dituntut profesional. Dan yang ngajarin kayak mentor tadi ya, mentor itu dia langsung dari, misalkan ada divisi ini, dia manajernya ini, nah, itu manajer kita yang sebagai mentornya. Jadi dia, kalau waktu lalu kan ada ya manajer tuh yang udah 15 tahunan ya, dia yang langsung ngajarin, yang ngebimbing kita. Ditambah nanti ada mentor lapangannya. Mentor lapangan itu misalkan kita bagian UI UX-nya atau misalkan bagian bisnis, nah itu bagian itu yang benar ngajarin secara teknisnya. Nah, untuk mengenai MSIB mungkin itu yang untuk yang saya rasakan sampai saat ini. Jadi ketika kalau dulu mau buat CV ya paling lulusan ini, tapi ketika udah ngikutin ini setidaknya ada misalkan oh saya pernah ngikutin ini, terus pernah magang di sini, bisa saya cantumkan dan juga menjadi ada portofolio, karena mau di SI atau di magang pun kita disuruh buat project. Ini kan kayak kerja nyata tuh benar-benar kerja nyata. Kita buat, terus kita buat project. Nah, kalau yang magang biasanya nih disuruh ngerjain ya pekerjaan itu. Nah, setelah dari pekerjaan itu baru dijadikan portofolio kita. Oh, kita pernah kerja di sini ngerjain ini loh misalkan hasilnya. Karena ada beberapa yang boleh di-publish juga. Hmm. Mungkin eh, dari pengalaman saya itu yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Wah, insight yang sangat keren banget dari Kak Sarheli tentang bagaimana pengalamannya bukan hanya berpartisipasi sebagai peserta magang, tetapi juga sebagai peserta studi pendek. Jadi membuat kita punya gambaran mungkin yang eh, ingin mendaftar MSIB. Terutama saya juga tertarik mau ikut kegiatan magang di semester 7 nanti. Semoga buat teman-teman juga mungkin yang mau daftar bisa dapat kayak oh jadi kayak gini nanti pada saat keterima dan menjadi peserta ataupun uh, pengalaman dan bagaimana berkomunikasi dengan yang lain karena pada saat maupun studi independen dan magang karena kita nggak hanya kerja sendiri tapi bekerja sebagai tim seperti itu. Nah mungkin buat teman-teman juga yang penasaran gimana ataupun ada yang ingin bertanya tentang apa yang materi MSIB tadi, bisa langsung raise hand ataupun on cam untuk menjelaskan apa yang ingin ditanyakan. Atau di kolom komentar juga nggak apa-apa. Bentar, Jess. Berarti tadi ini menunggu teman-teman yang ini ya, maksudnya menunggu teman-teman bertanya. Berarti tadi Sarheli itu
Sarheli itu membuat CV yang menarik gitu ya. Maksudnya CV yang menarik ya sesuai dengan perusahaan yang kita tuju gitu ya. Misalkan BRI berarti pasti nanti di situ ada desain visual gitu ya, berarti data science gitu. Berarti bisa jadi nanti teman-teman mahasiswa itu bisa buat di CV-nya itu, misalkan bisa nggak ya, sudah mengikuti mata kuliah data science, dituliskan gitu di situ data science dan mempelajari Python contohnya, ya kan? Sudah mengetahui bagaimana mengoperasikan software R contohnya seperti itu. Nah, itu kan mungkin nanti itu bisa jadi apa namanya ya, yang dilihat oleh perusahaan itu gitu ya. Karena tadi Sarheli bilang itu CV. Ya benar juga, CV itu karena kan nanti kan pasti perusahaan itu baca ya CV-nya ya. Itu. Mungkin itu Jess nanti juga bisa karena kan belum diverifikasi kan. Iya. Kalau sudah diverifikasi udah nggak bisa lagi diganti gitu. Menarik juga. Nanti mungkin teman-teman bisa ini tanya, bisa lihatlah CV-nya Sarheli gimana sih dulu. Bisa nggak Sarheli? Ya, boleh kalau Iya, misalkan boleh. bertanya-tanya. Heeh. Justru saya tuh eh, pengen berbagi lah kepada semuanya. Iya. Dulu Sarheli CV-nya itu dibuat gimana? Isinya itu maksudnya ada nggak? eh, Maksudnya poin-poinnya gitu. Poin-poin maksudnya saya waktu di semester ini sudah mengikuti mata kuliah ini, bisa nggak dibuat seperti itu? Iya Bu, saya isi yang sesuai dengan bidang yang Bidang iya, Iya. bidang kemampuan gitu ya. Kalau Oke. misalkan pembelajarannya ada tentang itu, ya kalau Hmm, CV dimasukin aja. mm-mm. Tapi kalau nggak salah ya, mengenai CV sih masih bisa diganti Bu ya ketika misalkan kita udah upload. Cuman ketika misalkan udah diceknya ini nih nanti kita udah upload, terus udah daftar, udah upload, kita pengen Mm-mm. ganti, karena kan Mita nanti pas ngecek, pas dia upload yang pertama, terus pas gak dicek, Oh gitu ya. Hmm, oke. Itu yang kok jadi Miss Elis nih yang nanya nih, nggak apa-apa ya. Gak apa-apa, Miss, gak apa-apa. Mungkin buat Terus ini mungkin teman-teman mahasiswa mungkin ada yang takut gitu ya. Nanti dari penjelasan Sarheli nanti ada tesnya gitu ya. Ada tes setelah lulus berkas terus tes lagi. Nah, terus habis itu mungkin gabung dengan mahasiswa-mahasiswa lain di seluruh Indonesia, benar nggak, Sarheli? ya Nah, jadi masuk Miss Elis di situ waktu Sarheli masuk di ruang lingkup, misalkan di BRI ini kan dibagi nih ada mentornya gitu. Ada nggak maksudnya membedakan gitu loh? Oh saya dari kampus negeri nih, kamu kan dari ini gitu. Ada nggak yang seperti itu? oh enggak Bu, Atau ketika oh iya nggak ada kan? justru sangat kita malah ngerasa bersyukur bisa Hmm, gabung dengan mereka kapan lagi hmm, ibaratnya, dan mereka pun oke. benar-benar welcome banget. Hmm, karena mentornya juga nggak ini ya, nggak maksudnya nggak membedakan kan? Enggak Bu, Iya, benar-benar oke. semuanya di ini disamaratakan. Hmm, oke. Iya, iya, menarik sih ya. Oke. Ayo mahasiswa yang lain ada pertanyaan nggak? Ayo Jess. Kak, Iya ini ya. mau nanya dari Kakak Nadia Rahmatul Umar. Heeh. Sharing tips and triknya dong saat jawab pertanyaan interview nanti. Oh, mana Jess? Yang mana Sharing Jess? tips and trick dan jawab pertanyaan pada saat interview. Oh, pada saat Kalau kita interview. buat magang bakalan ada beberapa mitra, ada yang tahapannya melalui interview mungkin kayak tadi Kak Sarah tadi. Nah, gimana sih mungkin tips and triknya biar kita nggak terlalu kaku atau jawaban kita kayak nggak template banget. Nah, biar kita bisa jawabnya natural berdasarkan experience kita tuh bagaimana nih Kak Sarheli? Oke. Oke, ini bagus juga ya pertanyaannya mengenai ketika kita interview. Waktu itu juga ada beberapa yang harus disiapkan ya, atau misalkan ketentuan, terutama kita harus ngikutin ketentuan. Kalau ada yang online lah, kalau nggak salah untuk interview mah. Misalkan pencahayaan harus bagus,
terus Hmm. pakaian rapi walaupun misalkan itu online ya. Terus yang kedua dari sikap lah, Hmm. jangan misalkan kayak selenehan. Nah itu Oh juga iya benar. ke dalam penilaian, bukan hanya misalkan bisa jawab atau apa, dari sikap, dari penampilan, dari eh, penilaian cahaya kalau waktu itu ya ketika saya. Nah kalau misalkan menjawab pertanyaan, biasanya kalau dulu tuh saya cuma ditanya apa, eh, misalkan kita sebutkan diri kita, terus keahliannya apa, terus apa nanti kontribusi yang akan diberikan oleh kita ke sana. Itu udah seperti itu kalau untuk pertanyaannya ya. Tapi dari pertanyaan, terus dari yang poin-poin tadi juga itu masuk juga ke dalam penilaian. Mungkin kalau yang pertanyaan mengenai tipsnya dan triknya, karena nanti pertanyaan mungkin beda-beda ya kalau setiap mitra. Terutama kan ikutin ininya aja, ikutin ketentuan lah kita dari mulai eh, persiapan kita dulu aja yang itu. Kalau pertanyaan mungkin beda-beda ya. Oke. Yang penting mungkin percaya diri aja dulu ya. Ya Nah, enggak? itu ya, benar. Percaya diri aja dulu gitu. Terus minimal ini ya, kita kan mau ibaratnya apply atau ngelamar di bidang ini ya, kita harus siapkan mengenai materi-materi seputar bidang itu agar nanti pas dijawab itu Hmm. enak. Nanti dijawab ini ya, kalau misalkan nggak tahu kan mungkin jadi Ya, ini. ya, ya. Oke. eh Mungkin misalkan gini, Sarheli kan di BRI, mungkin sebelumnya Sarheli sudah baca dulu mungkin ya, oh BRI itu gimana ya, apa ya, gitu ya, di bidangnya di mana gitu, mungkin teman-teman mahasiswa. Oke. karena kan karena nanti tuh kita kan apply sana tuh. Nah, di halaman websitenya. Nah, di situ kita bisa lihat tuh rincian kegiatan. Nah, di rincian kegiatan itu kan nanti ngapain aja, terus apa aja yang dipelajarin. Itu aja kita patokannya ke sana. Oke. Oke, kayaknya itu mungkin kalau yang yang bisa saya sampaikan ya pada Kak Nadia. Ya baik, terima kasih Kak Sareli dan Miss Alice atas jawabannya. Mungkin kalau misalnya tips and triknya tadi harus tetap percaya diri, berpenampilan sopan dan rapi, juga berdasarkan apa yang kita alami dan karena tadi yang ditanyakan pada saat apalagi terutama magang, karena pasti berdasarkan pengalaman apa aja yang kita punya, pengalaman aja yang pernah kita pelajari seperti itu. Karena itu akan mendukung kegiatan kita pada saat menjadi peserta magang nanti. Nah, move ke pertanyaan kedua nih, Kak. Dan Miss izin bertanya, berapa lama waktu magangnya? Karena saya kan kuliah sambil bekerja. Oh, berarti ini receh mungkin ya, atau mungkin Mm-mm. bagi mahasiswa yang bentrok dengan jam kerja. Apakah jika saya mengikuti program magang ini tidak masalah? Seperti itu, Miss. Mungkin bisa langsung dijawab? Hmm. Kalau menurut Miss Elis sesuai dengan keterangan yang di PPT tadi ya, itu 6 semester ya, Sar ya. Terus yang kalau boleh tadi kan itu kalau boleh tidak dalam keadaan bekerja. Karena kan mungkin logika mungkin ya, karena kan sesuai penjelasan Sarheli tadi kan itu ada proyek yang harus dihasilkan ya dari dalam selama kita magang gitu ya. Berarti harus fokus juga gitu. Ya. Berarti jawabannya adalah tidak boleh ya. Kalau boleh harus fokus untuk magangnya gitu. Mungkin kalau studi independen boleh sambil bekerja karena kan dia ada yang online ya. Gitu. Oke, mungkin bisa beberapa hari ini mungkin diambil keputusan lah ya. Saya mau magang atau kerja atau gimana atau apakah boleh izin dulu ke tempat pekerjaannya selama waktu ini atau cuti gitu ya. Tapi kan nanti tunggu setelah lolos gitu ya. Iya. Oke, mungkin gitu, Jess. Baik, Miss. Terima kasih. Mungkin untuk Nuraya dapat tadi jawab pertanyaannya tadi.
Jadi mungkin lebih diprioritaskan terlebih dahulu dan mungkin jika memang tidak bisa meninggalkan pekerjaannya yang sedang berjalan, disarankan mungkin mengikuti yang studi independen karena itu bisa dikerjakan secara online. Seperti itu. Mungkin karena dari ada yang ingin bertanya lagi teman-teman yang masih penasaran, yang masih kayak gimana sih Kak harusnya seperti apa di kegiatan MSIB ini? Mungkin sembari nunggu yang lain yang ingin bertanya, saya sendiri izin bertanya ya, Miss, dan Kak Sarheli mungkin. Ya, silakan. Bagaimana sih sistem konversi untuk di MSIB kali ini? Apakah pengajuannya sebelum kita melakukan kegiatan MSIB nanti ataukah sesudah, Miss? Seperti itu. Yang kemis ya. Iya, Miss, rekognisi. Karena Ya, mungkin untuk apa namanya konversi ya. Mungkin nanti untuk Pak Basir mungkin ya menyampaikan untuk apa tadi konversi kan, konversi. Dulu Sarheli gimana? Apakah ada maksudnya kan ini kan waktu magang ini kan full day bahkan tadi Sarheli bilang kita ngikutin jam kantornya kan gitu kan, cara berpakaian, jam kantornya jam berapa, pulang jam berapa, kita kan ikuti semua. Berarti kan istilahnya nggak ada tidak ada kuliah gitu ya di perkuliahan. Nah, dulu Sarheli gimana? Kalau kita udah lolos, biasanya nanti kita konsultasi dengan Kak Prodi. Biasanya Nah, dicarikan ya solusinya benar kok. terus. Kalau misalkan kita kalau dulu saya misalkan dari pagi, kan kelasnya pagi, cari solusi ke Reg B, dipindah ke kuliahnya dipindah ke Reg B. Atau misalkan kalau benar-benar ini mah, pasti nanti dicarikan ada solusi lah untuk bisa tetap ngikutin program magang. Ya. Langsung komunikasi sama koordinatornya, terus langsung ke pihak kampus, langsung kita koordinasi. Maka dulu Sarheli itu pernah masuk di kelas saya gitu kan, di Reg C, Iya, karena benar. Sarheli ambil ada mata kuliah yang tidak didapatkan di pagi, kemudian diambil diambil di Reg C di kelas saya. Mungkin gitu, Jess. Karena Pak Enggar juga itu sangat welcome gitu kalau ada mahasiswa yang ayo maju gitu. Apapun akan dilakukan untuk teman-teman mahasiswa gitu. Ya, mungkin izin nambahin ya. Iya Pak, silakan Pak. Ya, terkait dengan apa tadi konversi ya. Ya, konversi. Ya, untuk konversi memang kalau mengikuti kebijakan dari kampus, khususnya yang SI dulu nih. Kalau SI memang itu kan sifatnya online, sehingga mahasiswa harus berusaha untuk menyesuaikan terkait dengan jadwal perkuliahan dan jadwal SI-nya. Nah, karena online sehingga kan bisa agak sedikit dikondisikan, sehingga jadwal semula atau jadwal di kampus itu ya tidak perlu mungkin ada perubahan atau perpindahan reguler karena online tadi kan, sehingga bisa dikondisikan. Tapi kalau ternyata masih mentok juga, itu boleh nanti mengikuti seperti yang disampaikan Sarheli tadi, absen jalan di kelas yang lain itu boleh. Nanti kita diskusikan seandainya ada kendala di lapangan ya. Nah, kemudian kalau di magang, nah magang ini kemarin full ya, Sarheli ya? Offline ya? Iya Pak, full. Kemudian kalau tidak salah kamu pindah reguler ya untuk magang ya? Iya Pak. Nah, ya nanti kita juga lihat ya kondisi di lapangan seperti apa. Selagi nanti kalau bisa jalan dua-duanya tanpa mengubah reguler dan perkuliahan bisa dijalankan, ya sudah itu dijalankan kedua-duanya dengan bagaimana caranya. Tetapi kalau misalkan ternyata kondisinya tadi bentrok atau seperti apa, nah barulah kita akan cari alternatif yang lain, bisa pindah kelas atau pindah reguler atau absen jalan. Nah, nanti kita lihat dulu kondisi seperti apa. Jadi ada beberapa opsi. Intinya sih harus melaporkan ya, jangan sampai kalian ternyata bentrok nih
dan tidak mengabari sama sekali, baik ke dosennya maupun ke prodi ataupun ke kaprodi. Nah, dengan demikian kan kalau tidak ada kabar sama sekali, ya anggapannya mahasiswa itu masih statusnya aktif dan dianggap ya dia tidak menghadiri kelas, kuliah yang memang paket diambil semester berjalan, kan gitu. Kan gitu ya? Paham ya maksudnya ya? Jadi jangan sampai, tidak lapor sama sekali ada kendala terkait dengan kegiatan MBKM-nya dengan waktu kuliah, itu silakan dilaporkan. Nah, melaporkannya awalnya silakan ke dosen kemahasiswaan dulu ya, selagi masih bisa dikondisikan dengan dosen kemahasiswaan, silakan. Kalau mentok nggak bisa baru ke saya. Jadi jangan langsung ke saya semua, nanti saya kewalahan untuk melayani, gitu ya. Siap, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Indar atas masukannya tadi. Mungkin buat teman-teman juga yang menanyakan hal yang sama mengenai konversi, karena sebagaimana mestinya bahwasannya kegiatan MBKM itu mesti diakui full konversinya secara 20 SKS. Seperti itu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya mengenai MSIB? Ini ada yang bertanya ini, Kak Jessica. Gimana di call? Oh, ada nih yang bertanya dari Faris Faturrahman. Mas, kalau misalnya magang di MSIB itu dapat insentif juga atau enggak gitu? Nah, Hmm. mungkin kayaknya tiap-tiap mitra berbeda ya peraturannya. Ini untuk Mas Faris Faturrahman ya. Ketika kita mengikuti magang MSIB ini, semuanya itu dapat eh, uang saku lah kalau dari ininya langsung dari eh, pemerintahnya ya. Totalnya itu 2,8. Nah, ketika itu mah full untuk semua mahasiswa dapat 2,8 tuh. Kita mau keterima di mitra apapun. Cuman kalau biasanya kalau ada tambahan dari beberapa mitra tuh. Kalau misalkan mitra ini dia ngasih lah untuk kita juga. Jadi double kadang dari pemerintahnya kita udah dapat, terus nanti dari mitranya juga dapat. Bukan hanya kita cuman magang, nggak digaji. Bener-bener ini mah udah disiapkan lah sama pemerintahan pun dari untuk uang sakunya, uang transportasinya, terus untuk nanti keilmuannya udah bener-bener disiapkan. Jadi sayang kalau nggak daftar ini Mas Faris. Ini tuh ya Mas Istilahnya Faris. double-double ya, double-double Iya. yang dapat ilmu, dapat uang saku, dan dapat semuanya. Betul sekali. Nah, mungkin dapat terjawab ya Mas Faris atas pertanyaannya. Tapi juga harus diperhatikan apa yang kita dapat juga kayak what you get is what you give. Jadi perlu diperhatikan juga bukan hanya sekadar uang saku, tapi kita juga bekerja secara full ya, merasakan secara langsung bagaimana kerja di sama teman-teman, bahkan jika kerja di bawah tekanan seperti itu. Karena seperti halnya tujuannya MSIB ini mensimulasikan bagaimana saat kita terjun ke masyarakat ataupun ke lapangan langsung seperti itu. Mungkin dari teman-teman yang lain yang masih ada yang penasaran tentang MSIB, kita tunggu mungkin sampai 19.52 kali ya. Kalau misalnya nggak ada yang bertanya, kita langsung ke sesi dokumentasi dan penutup. Tambahan lagi, Jess, mungkin tadi belum saya sampaikan terkait dengan mata kuliahnya ya yang akan dikonversi itu seperti apa. Tadi kan baru secara teknis kalau ada kendala. Untuk mata kuliah ini mungkin akan sedikit perbedaan kebijakan ya antara magang dengan SI. Kalau magang itu kan memang dia full mengikuti waktu yang ada di apa namanya perusahaan yang dituju kalau sudah diterima. Nah, sedangkan SI itu kan online sifatnya walaupun mengikuti juga apa yang waktu yang ditentukan di sana. Nah, tetapi di sini kebijakannya kalau konversi mata kuliahnya untuk magang nanti akan saya pertimbangkan apakah memang full 20 SKS atau sebagian atau parsial-parsial ya. Nanti kita telaah dulu.
Kalau untuk SI kebanyakan dari kemarin karena online sehingga hanya beberapa mata kuliah saja yang dikonversi. Mungkin seperti itu. Jadi nanti akan kita lihat dulu sejauh mana apa namanya aktivitas atau kegiatan dari kedua program itu. Selagi masih bisa kuliah dan jalan programnya, itu jalan dua-duanya. Tetapi kalau memang tadi di basic kegiatan di sana memang memerlukan waktu yang lebih dan bisa mengcover dari beberapa mata kuliah yang diambil di semester berjalan, nah itu mungkin bisa full mungkin. Nah nanti kita lihat dulu. Karena ini kan berbeda dengan PMM. Kalau PMM itu kan head to head ya, dari mata kuliah ke mata kuliah yang memang relevan dengan yang ada di prodi. PMM pun tidak semua, kadang-kadang ada juga yang berbeda mata kuliahnya, sehingga tidak semua juga yang dikonversi. Sehingga ini juga kebijakan dari universitas, kita juga ikuti dan nanti kita apa namanya diskusi terkait mata kuliah mana yang akan dikonversi. Nah itu juga apa koordinasi juga dengan dosen kemahasiswaan dan nanti ke saya juga. Gitu ya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Enggar atas masukannya kembali. Mungkin dari jam 19.52 buat teman-teman yang mungkin masih ada pertanyaan lagi, mungkin bisa ditanyakan di lain waktu pada saat perkuliahan ataupun pada saat nanti. Oh ya, perlu ditekankan lagi bahwasannya MSIB ini program dari pemerintahan yang berjalan selama 1 semester atau sekitar 6 bulan, tergantung pada mitra yang berjalan ataupun pada saat pelaksanaannya. Karena mungkin ada beberapa juga yang 5 bulan itu sudah selesai, tergantung tadi mitra dan syarat serta ketentuannya. Tentunya banyak banget benefit ketika kita mengikuti kegiatan MSIB. Jadi mungkin nih dari ada 30, mungkin 25 orang yang daftar MSIB dari Prodi Matematika sangat luar biasa sekali. Nanti jangan lupa untuk men-cross check juga karena banyak sekali tahapannya. Jadi sebisa mungkin di start dari sekarang yang harus nyicil CV terlebih dahulu, terus apalagi transkrip, terus kalau misalnya ada sertifikat juga, walaupun sertifikat ini opsional ya, jadi mungkin bisa dipersiapkan terlebih dahulu dan yang perlu di highlight bahwasannya penutupannya itu pada tanggal 10 Juni. Jadi pendaftaran tutup pada tanggal 10 Juni, begitupun juga pemilihan mitra. Jadi buat teman-teman yang ingin mempersiapkan lebih baiknya bisa langsung start di awal seperti itu. Mungkin sekalian juga untuk reminder Miss Elis dan Pak Giri bahwasannya dari Prodi harus mengecek untuk surat rekomendasi. Jadi agar nanti bisa langsung naik ke PIC seperti itu agar tidak terlalu lama pada saat pengecekannya. Mungkin untuk selanjutnya tanpa mengurangi rasa hormat, kita bisa langsung ke acara berikutnya yaitu sesi dokumentasi. Buat teman-teman yang bisa on cam bisa langsung on cam. Kita mau foto terlebih dahulu. Dong teman-teman mahasiswa, on cam dong. Guys, yang masih di kampus atau di rumah boleh langsung on cam soalnya nanti muka kita kepajang di IG Matematika dan IG Himatika. Iya dong, harus dong. Let's go, let's find out. Ayo teman-teman, ditunggu. Ayo tampilkan muka cantik dan gantengmu teman-teman. Let's go, tunjukkan pesonamu. Sekarang juga. Yuk yang lain. Ayo dong, yang lain. Atau Miss panggil nih dari sini nih. Ayo dong, Faris. Mana nih? Gita, Kafka, Maria, Aza. Let's go. Kita dokumen. Terus Rafika, Raisa, Shirley, Stefani, Tita. Tita udah ya? Let's go. Mbak Yeni, ayo Mbak Yeni, mana nih? Kapan lagi buka kita masuk di IG Matematika dan IG Yunita, oh Yunita udah deh. kecil gitu tapi ya sangat
sangat berharga. Si Faris sudah buka nih. Faris, mana nih Faris nih? Ini Faris yang semester 6 kan? Iya betul, Miss. Oh. Panggil lagi, Miss. Panggil lagi, suruh on cam. On Faris, mana nih Faris? On cam dong. cam sekarang. Bisa semua Iya, lihat. dipoto. Nah, tuh. Siapa yang motor nih? Ada ibu tercinta. Iya, nih Fitria Itu yang di malu-malu. kelas. Kita juga malu-malu. Yang di Yang kelas motor. mana yang di kelas? Halo Bu Nurul. Oh, di kelas. Oh, enggak, Faris enggak di kelas nih pasti. Fitria juga enggak, Gita juga enggak. Enggak, itu si Eka tadi kayaknya rame-rame di kelas. Maria, Apa? Reka kan? Yuk, biar nggak kemalaman, mungkin yang mau langsung jalan pulang dan mau langsung istirahat, yuk kita on cam dulu sebentar. Yuk. Oke. Kita langsung sesi dokumentasi aja ya teman-teman. Saya pandu dengan hitungan 1, 2, 3. Oke, sebentar Pak. Kita ulangi lagi 1, 2, 3. Oke, di yang room kedua 1, 2, 3. Oke, cantik dan ganteng sekali teman-teman. Terima kasih atas waktu dan Udah belum? Sudah Pak, sudah. Dah. Oke, terima kasih atas Jessica. perhatiannya. Mungkin buat teman-teman yang sudah menyimak secara baik tadi mengenai materi MSIB bisa langsung dipersiapkan malam ini juga, langsung daftar. Nanti Miss Eli sama Pak Giri langsung ACC surat rekomendasinya biar langsung naik dan bisa pilih mitra. Seperti itu. Mungkin ada pantun sedikit sebelum saya tutup. Ini pantun yang sangat legend sekali di matematika. Minum susu jangan yang basi. Sekian, terima kasih. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Elis, Pak Geri, Ya, sama-sama Jessica, Pak. Terima kasih Jessica. Sarheli. Terima kasih Sarheli. Pak Ger. Ya Bu, terima kasih Bu Elis. Perdana manggung.